Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali aktivitas kita dan kehidupan kita sepanjang satu hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Demikianlah dikatakan, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Allah kita adalah kebenaran. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pola hidup, cara hidup yang tidak benar itu harus kita hindari, karena hidup kita sesungguhnya harus hidup di dalam kebenaran, dan kita harus sungguh-sungguh untuk menghidupi kebenaran itu. Memang hidup di dalam kebenaran itu tidak gampang, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Jangankan hidup benar, hanya berkata benar kita sangat sulit. Maka banyak orang yang akhirnya berkelit lidah, bahkan jago untuk memutarbalikkan fakta. Karena memang kehidupan kita sekarang sedang masuk ke dalam era post-truth, di mana kehidupan kita disuguhi sesuatu yang seakan-akan benar, padahal itu belum tentu benar. Bahkan kita bisa melihat hal yang benar bisa menjadi tidak benar, hal yang tidak benar bisa menjadi benar. Bahkan banyak kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya itu tidak benar. Karena kebenaran itu akhirnya kembali kepada Allah itu sendiri yang adalah sumber kebenaran. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan ada yang merasa benar dalam kehidupannya. Karena di hadapan Allah tidak ada satupun yang benar. Siapapun kita. Karena hidup kita sudah berdosa, hidup kita sudah bercela, bernoda, dan tidak ada hal yang benar lagi dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang tidak pernah setia. Kita adalah orang yang selalu melanggar akan firman Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar. Ini menunjuk kepada Allah lah yang benar. Satu-satunya yang menjadi ukuran kebenaran adalah Allah itu sendiri. Tidak ada ukuran yang benar lainnya kecuali Allah. Karena itu hidup kita harus menjadi cerminan daripada kebenaran Allah. Jadi jangan lagi ada di antara kita yang mengatakan bahwa berbuat tidak benar itu lumrah. Karena ketika kita mau menyelamatkan diri kita dengan kebohongan, kita akan selamat. Tetapi kebohongan itu tidak akan pernah lama waktunya. Jadi keselamatan yang karena kebohongan, maka akan terbongkar, maka keselamatan kita terancam. Nah, kalau kita tetap berada dalam kebenaran, meskipun itu sangat pahit dan sangat menyakitkan, tetapi hiduplah di dalam kebenaran. Bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita hidup dalam kejujuran saja, sudah banyak orang yang tidak suka. Karena apa? Orang yang jujur itu sangat-sangat dikhawatirkan dan dijaga. Karena ketika dia jujur, maka segala kebusukan dan dosa-dosa itu akan terbongkar. Karena itulah hidup kita diinginkan oleh Allah hidup dalam kebenaran. Nah, ketika kita mau hidup di dalam kebenaran itu, dan disinilah kita hendak mengetahui kalau Allah itu adalah kebenaran itu sendiri, maka hidup kita sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, yang telah dianugerahi oleh Allah dengan keselamatan, maka hiduplah di dalam kebenaran. Karena setiap orang yang hidup di dalam kebenaran, dia adalah yang telah terlahir daripada Allah itu sendiri. Karena Allah benar, maka kita lahir di dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu memberikan pengetahuan kepada kami. Ketika kami melakukan hal-hal yang tidak benar,
Engkau adalah Allah kami yang penuh dengan kasih setia, mengarahkan kami kembali untuk hidup di dalam kebenaran. Kami tidak benar Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi Engkau melayakkan kami dan memberikan pembenaran itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini, yang kami jalani hari ini, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi namamu, dan terjadilah kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.